Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan kedua mata kuliah ekonomi regional ya. Hari ini pokok bahasan adalah tentang konsep region. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita tetap bisa diberi nikmat meskipun tetap dalam jaringan begitu ya, dalam jaringan atau daring atau online kita tetap bertatap muka ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sesuai dengan RPS, maka pertemuan hari ini pokok bahasannya adalah tentang konsep region. Dengan subpokok bahasan yaitu di bagian pertama kita review ya tentang review pertambahan atau materi pertemuan kemarin yaitu tentang apa dan mengapa perlu ekonomi regional. Kemudian kita masuk ke materi hari ini tentang konsep region. Apa itu region, apa itu jenis-jenisnya, dan ciri-ciri region. Ya, kita mengenal nanti ada region nodal, homogen, perencanaan atau administratif ya. Kemudian capaian pembelajaran pertemuan kedua yaitu bahwa setelah mengikuti perkuliahan di pertemuan kedua ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang apa itu region, apa jenis-jenisnya, apa ciri-ciri dari setiap jenis, dan cakupannya ya dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah. Nanti harapannya kalian juga bisa mencoba menerapkan konsep ini di wilayah sekitar, yaitu mencoba berlatih melihat studi kasus, bagaimana mengidentifikasi jenis region yang ada di Madura. Ya, nanti kita coba berdiskusi begitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya kemarin kan pertemuan pertama kalian sudah diberikan kontrak kuliah ataupun rencana perkuliahan semester. Jadi kalau misalnya ada masukan terhadap kontrak kuliah kita diskusikan di WA Group maupun di Google Classroom. Silakan ya. Oke, saya berharap sesuai dengan aturan kita ya. Sesuai dengan aturan main kita di perkuliahan ini bahwa di setiap pertemuan, setiap kelompok diwajibkan untuk mempersiapkan bahan diskusi sehingga nanti diskusinya hidup. Oke, kalian bisa membagi tim dalam kelompok. Artinya nanti siapa anggota kelompok yang mengerjakan bahan apa. Walaupun demikian bukan berarti bahwa yang memahami 100% adalah yang membuat materi. Ya, bukan seperti itu. Semua mahasiswa wajib paham materi setiap semester, setiap pertemuan di 14 pertemuan dalam semester itu. Karena kalau tidak paham salah satu atau dua kali materi di dalam pertemuan, ya, dalam 14 kali pertemuan, ya anggap saja berarti capaian pembelajaran selama satu semester belum tercapai, gitu ya. Nah, agar bisa tetap tercapai, apa yang dilakukan? Boleh anggota tim yang menyiapkan materi tertentu, tetapi nanti anggota tim yang lain harus juga membaca, ya. Jadi harapannya kalian tetap belajar. Semua punya hak dan kewajiban yang sama di dalam belajar. Oke. Oke, kita review kembali apa ekonomi regional, kemudian mengapa seorang calon perencana pembangunan, yaitu kalian ini harus paham ekonomi regional, kemudian apa saja ruang lingkup ekonomi regional ya. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita diskusikan kemarin ya, bahwa ekonomi regional itu adalah cabang ya dari ilmu ekonomi. Kita ingat, ilmu ekonomi itu apa? Yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia ya di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang cenderung tidak terbatas, sementara sumber daya pemuas kebutuhan adalah terbatas. Ya, jadi kemudian akhirnya akan ada pilihan-pilihan manusia, perilaku manusia di dalam menentukan pilihan-pilihan itu, itulah yang dipelajari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, itulah yang dipelajari dalam ekonomi. Ya, nah ketika pilihan-pilihan itu mencakup atau menggunakan unit analisis lokasi ya di dalam menentukan aktivitas ekonominya, di mana dia dilakukan, di mana menentukan lokasi, maka itulah ekonomi regional. Ya,
Jadi nanti kata kuncinya, mengapa, eee, apa, kata kunci dari ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi, ya. Ekonomi tadi itu ya, apa kata kunci ekonomi? Ada kebutuhan perilaku, ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber dayanya terbatas, sehingga kemudian mereka akan menentukan pilihan-pilihan, ya. Dan ketika penentuan pilihan-pilihan itu terkait dengan lokasi, mempertimbangkan perbedaan lokasi, mempertimbangkan potensi lokasi yang berbeda-beda, maka itulah ekonomi regional ya. Jadi memang kenapa ekonomi regional ini muncul? Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa wilayah berbeda-beda potensinya. Ingat ya, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya sosial ya, ini sumber daya pembangunan ya. Sehingga sehingga tidak bisa disamakan aktivitas ekonomi apa yang akan dilakukan di suatu lokasi dengan lokasi lain. Bagaimana aktivitas ekonomi tersebut dilakukan, untuk siapa dan bagaimana distribusi hasilnya dan kapan aktivitas itu dilakukan. Jadi ingat ya, jadi ini ilmu ekonomi regional. Silahkan kalian rangkum apa itu definisi. Kenapa ekonomi regional diperlukan? Ya karena itu, karena tidak, lokasi berbeda, maka potensi berbeda, sehingga aktivitas ekonomi pun akan berbeda-beda, ya, begitu ya. Nah, nanti silahkan kalian explore. Ada istilah competitive advantage dan ada comparative advantage, ya. Advantage itu keunggulan, ya, ada keunggulan kompetitif. Coba nanti kalau kita lihat kompetitif, keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki sebuah wilayah, sehingga kemudian dia mampu berkompetisi, berdaya saing dengan bersaing dengan wilayah yang lain. Dia memiliki sesuatu, entah keunikan, entah keunggulan yang lain sehingga dia mampu berkompetisi, bersaing dengan wilayah lain. Itulah disebut dengan competitive advantage. Nah, kalau comparative advantage itu adalah keunggulan yang dimiliki sebuah wilayah karena memang dia unggul secara komparatif dibandingkan dengan yang lain. Biasanya comparative advantage ini karena given. Jadi dia memang sudah mampu bisa menang karena memang dia karena kondisi alam yang sudah bagus, lokasinya yang memang strategis dan sebagainya, ya. Nanti silahkan apa contoh-contoh di dunia nyata tentang competitive advantage dan comparative advantage, ya. Silahkan. Nanti kita cari contoh-contoh di, dunia nyata. Nah, jadi kalau kita tanya tujuan ilmu ekonomi regional ini ya tidak beda jauh dengan tujuan pembangunan nasional ya atau tujuan pembangunan wilayah. Nah, tujuan ilmu ekonomi regional ini akan sama yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan regional atau nasional. Apa saja tujuannya? Ya agar lestari lingkungannya ya, agar merata pembangunannya. Sektor unggulan ditetapkan sesuai dengan potensinya. Pemenuhan kebutuhan pangan wilayah dan seterusnya. Silahkan. Jadi itulah ya. Jadi inti dari tujuan ilmu ekonomi regional adalah mempercepat pembangunan ekonomi wilayah. Silakan ya, kalian mengeksplor sendiri. Nah, ini tujuan yang mungkin lebih spesifik adalah kita bisa melihat dunia nyata. Kenapa kok ilmu ekonomi regional itu dibutuhkan? Ini misalnya seperti ini. Kalian bisa nanti temukan ya di dalam diskusi, temukan satu kelompok aktivitas ekonomi di suatu lokasi, ya di suatu daerah, yang mampu mengkarui pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Misalnya ada lokasi industri, ada lumbung padi, ada pasar di suatu daerah, atau ada aktivitas apa di suatu daerah, ya. Toko, ada warung mungkin ya, di suatu lokasi, perhatikan. Perhatikan kenapa dia memilih lokasi di situ, kenapa diletakkan di situ. Kemudian pikirkan pula, seandainya lokasi dari aktivitas ekonomi tersebut dipindah ke tempat lain, apakah akan sama hasilnya? Gitu ya. Nah,
Seandainya aktivitas ekonomi tersebut dipindah atau direlokasi ke lokasi lain di daerah tersebut atau bahkan ke luar daerah, bagaimana dampak positif dan dampak negatifnya bagi masyarakat di daerah tersebut? Jelaskan. Jadi nanti, nah seperti inilah yang kemudian dibahas di ilmu ekonomi regional. Kenapa lokasi ini diletakkan di wilayah A? Kenapa tidak di wilayah B? Kenapa aktivitas X ditaruh di lokasi C, bukan di lokasi D. Nah, semuanya itu dibahas di dalam ilmu ekonomi, ya. Karena nanti harapannya apa? Dengan penentuan aktivitas ekonomi yang tepat lokasinya, maka dia akan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat pencapaian tujuan ekonomi di wilayah tersebut, gitu ya. Oke, kemarin ada satu hal tentang, hasil diskusi minggu yang lalu. Salah satu pertanyaan yang saya lempar adalah, carilah salah satu judul artikel ilmiah yang menjadi cakupan ilmu ekonomi regional, ya. Banyak sekali mahasiswa mengajukan judul. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua artikel yang judulnya ada perekonomian wilayah atau perekonomian regional atau ekonomi regional kemudian menjadi cakupan ekonomi regional, ya. Jadi ya sebenarnya kalian bisa saja cari kata kunci, pakai kata kunci ekonomi regional. Apa yang Anda temukan di situ kemudian Anda anggap sebagai itu wilayahnya atau cakupan ekonomi regional. Tidak seperti itu ya. Jadi nanti coba kalian harus memperhatikan juga di dalamnya apa yang dibahas. Kalau misalnya dia hanya menunjuk satu wilayah, misalnya pertumbuhan ekonomi regional eh, apa, pengangguran di Jawa di suatu tempat, jadi hanya merujuk sebuah tempat, itu bukan sebuah, cakupan ekonomi regional ya. Coba perhatikan ciri ekonomi regional. Dia itu adalah mempertimbangkan perbedaan lokasi, potensi setiap lokasi, atau mungkin di situ kalau di bagian tinjauan pustakanya ada teori lokasi, nah itu pastikan bahwa itu adalah ekonomi regional. Ada pembahasan tentang potensi dari berbagai lokasi, multilokasi, ya, mempertimbangkan perbedaan lokasi, ya. Jadi di situ bisa kita sebut sebagai dia cakupan, masuk sebagai cakupan ekonomi regional, ya. Nanti coba dieksplor lagi ya, diperhatikan lagi. Jadi jangan semata-mata pakai keyword atau kata kunci ekonomi regional, kemudian apapun yang ditemukan di situ kemudian Anda anggap sebagai cakupan ekonomi regional. Ya, jadi harus hati-hati, tidak selamanya seperti itu. Lihat ciri-cirinya, lihat pembahasannya, lihat di tinjauan pustakanya. Kalau ada membahas tentang perbedaan lokasi sebagai pertimbangan aktivitas ekonomi, nah maka itulah kita anggap itu sebagai ekonomi regional, cakupan ekonomi regional. Oke, untuk diskusi hari ini ada 3 hal yang kita bahas, yaitu tentang region, ya, konsep region. Apa itu region? Apa itu jenisnya? Kemudian ciri-cirinya, cakupannya, dan yang terpenting adalah mencoba kita menerapkan di lapangan. Bisa nggak kita mengidentifikasi contoh-contoh atau jenis region yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini mungkin misalnya di Madura ya, di dekat-dekat kita ini saja. Oke, apa region? Region ini yang saya garis bawahi adalah kata kunci. Ingat ya, kalau mendefinisikan sesuatu jangan sampai plek sama. Tetapi yang terpenting adalah harus ada kata kunci yang harus ada. Karena itulah apa kata kunci ini yang harus ada yang mendefinisikan suatu kata. Ya, nanti yang lain-lainnya ditambah belah-belah-belahnya silahkan. Tetapi dalam mendefinisikan sebuah kata, harus ada kata kunci yang wajib muncul. Ketika mendefinisikan region, apa kata kuncinya? Unit geografis. Sebuah unit geo itu di bumi. Jadi sebuah unit di bumi, begitu ya, dengan batas tertentu. Kemudian di antara batas tertentu itu ada bagian-bagian yang satu sama lain saling tergantung secara fungsional. Jadi kita bayangkan unit yang ada di bumi, ada batasannya, kemudian bagian-bagian di dalam unit itu saling tergantung secara fungsional. Itulah region. Ya. Nah, kemudian mungkin kita akan ada istilah-istilah region. Ada yang bilang region itu wilayah.
ada bilang itu kawasan itu region, ada daerah itu region. Ya memang tidak ada yang salah, tapi mungkin nanti setelah kalian di akhir perkuliahan ini kalian harus bisa membedakan apa itu wilayah, apa itu kawasan, apa itu daerah. Memang ketiganya merujuk pada region, tapi mungkin konsepnya agak berbeda, ya. Kemudian, nanti secara berdasarkan tipologinya, nanti akan kalian, mengenal ada region nodal, ada homogen, ada region perencanaan, dan region administratif, ya. Apa itu? Yuk kita satu-satu. Region nodal. Region nodal itu adalah unit geografis, sama ya seperti tadi ya, mendefinisikan region itu adalah unit geografis, di mana bagian yang berfungsi sebagai inti, ya, dan ada bagian yang berfungsi sebagai penyangga atau hinterland. Kelihatan ini ya, ada yang putih ya. Jadi kita bayangkan ini adalah unit geografisnya. Ada unit di bumi, di mana di bagian ini, di unit ini ada subunit yang berfungsi sebagai wilayah inti, dan ada wilayah yang disebut dengan wilayah penyangga kita atau wilayah belakang atau hinterland. Kemudian ini wilayah peralihan saja, tetapi yang terpenting di dalam wilayah nodal minimal ada dua, yaitu yang berfungsi sebagai inti dan berfungsi sebagai penyangga. Ya, unit geografis di mana di dalam bagian itu di dalam unit itu ada bagian yang berfungsi sebagai inti dan berfungsi sebagai hinterland, ya. Dan ini yang di sela-sela ini adalah periferi. Ini tidak wajib ya, tapi pasti biasanya akan ada wilayah-wilayah peralihan gitu ya, walaupun tidak wajib. Nah, batasnya kan tadi kan unit geografis dengan batas tertentu ya. Nah, batasnya kalau wilayah nodal itu tidak berimpitan. Artinya berimpitan itu artinya sama. Berimpit atau sama. Jadi untuk batas region nodal bisa saja dia tidak berimpit dengan batas administrasi politis kabupaten, kota. Yang dimaksud dengan administrasi politik itu maksudnya administratif, wilayah administratif yang kita kenal ya dengan daerah. Ada kabupaten, ada desa, ada kelurahan, itu adalah wilayah administratif politis. Nah, karena tadi ada bagian yang berfungsi dan saling terkait. Nah, fungsinya apa? Nah, di sini ternyata di wilayah nodal itu ada ciri-ciri tertentu bahwa wilayah inti atau pusat atau core itu memiliki ciri-ciri. Satu, dia tempat konsentrasi penduduk. Kebayang ya? Dia merupakan pusat perdagangan, pusat industri. Intinya dia pusat ya. Pusat namanya juga inti ya. Jadi penduduk banyak berkonsentrasi di situ, aktivitas ekonomi hidup di situ, industri perdagangan jasa hidup di situ ya. Itu adalah wilayah nodal. Lokasi pemukiman tertata dan memang pusat ini yang disebut biasanya dikenal dengan kota. Ya, tapi bukan kota dalam arti kota Surabaya tidak ya, tetapi fungsinya seperti fungsi kota. Ya, di tempat pemukiman banyak, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pelayanan blah 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 sebagai pusat. Sementara hinterland di wilayah belakang itu identik dengan apa? Dia pemasok bahan mentah, ya, sumber daya, ya, bisa juga penyedia tenaga kerja, ya, sumber daya manusia. Dia tinggal di hinterland, kemudian bekerja di pusat, begitu ya. Pemasok makanan, bahan pertanian, karena nggak mungkin dia bertani di kota karena dia sudah mahal, begitu ya. Kemudian hinterland identik dengan tempat pemasaran produk. Jadi diolah di industrinya di kota, dijualnya ke daerah, didistribusikan ke daerah sekitarnya, termasuk ke hinterlandnya ya. Silakan, dan hinterland ini kemudian memang identik dengan desa, walaupun bukan desa dalam artian sebenarnya ya, bukan desa secara administratif, tetapi desa. Dia adalah pemasok bahan mentah, penyedia tenaga kerja, tempat pemasaran produksi industri yang sudah diproduksi di kota. Oke ya. Nah, silakan periferi. Nah, kalau misalnya, jadi yang wajib itu dua, inti dan hinterland. Kadang-kadang muncullah periferi. Periferi itu apa? Wilayah yang
peralihan antara desa ke kota ya. Jadi bisa jadi ini akan menarik biasanya kalau kalian memperhatikan, di daerah yang kemudian kota ke desa ya, ada di sela di wilayah di sela-sela itu, di antara desa dan kota itu ada wilayah yang bukan kota tapi bukan desa. Mungkin mereka gayanya sudah ke kota-kotaan tetapi mungkin, apa namanya, kehidupannya masih desa ya. Kalian bisa coba kita menemukan contoh region nodal di Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur di Indonesia. Coba mana yang pusatnya, mana wilayah penyangganya, ya. Dilihat dari ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi, ya. Nah, dalam teorinya ada hubungan antara pusat dan hinterland tadi ya, core dan hinterlandnya tadi. Bisa jadi antara hinterland dan inti itu saling menguntungkan. Nah, kalau ada saling menguntungkan, maka kotanya, wilayah kotanya disebut dengan kota generatif. Terbayang ya, bahwa sumber daya di desa masuk ke kota, diolah di kota, dikembangkan, dikembalikan lagi ke desa, sehingga desa kemudian ikut tumbuh seiring dengan pertumbuhan kota. Ngerti maksudnya ya? Nah, hubungan di antara kota dan desa yang seperti ini disebut dengan saling menguntungkan. Dan di kotanya disebut dengan kota yang generatif. Dia mampu mengenerate ya, membuat tumbuh wilayah-wilayah sekitarnya. Tapi ada juga hubungan antara hinterland dengan pusat yang hanya menguntungkan kotanya saja. Misalnya, sumber daya diambil dari desa, masuk ke di kota diolah, industri diolah, tetapi kemudian produknya dia tidak sebarkan ke kotanya. Keuntungan-keuntungan tidak disebarkan ke desa-desa di sekitarnya, tetapi dia ekspor ke tempat yang lain. Nah, yang seperti ini, sementara akhirnya desa-desa atau wilayah sekitarnya tidak tumbuh, yang tumbuh hanya kotanya doang. Desanya tidak tumbuh. Nah, inilah yang disebut dengan hanya menguntungkan kota. Kota yang seperti ini disebut kota parasit. Parasitif, ya. Sudah tahu ya parasit itu apa? Dia hanya ngambil saja. Nah, kemudian ada juga yang hubungan antara pusat dan hinterland itu yang tertutup. Sebenarnya harusnya ada fungsional ya, tapi ternyata tertutup. Seakan-akan tidak ada hubungan di antara keduanya. Nah, ini yang disebut dengan dualisme ekonomi. Ada dua kutub, desa-desa, kota-kota, dan seakan-akan tidak ada hubungan. Nah, nanti kalian silahkan. Misalnya Bangkalan sama Surabaya ini bisa dikatakan nodal nggak? Kalau seperti nodal, apakah hubungan antara Bangkalan sama, Surabaya ini apakah saling menguntungkan atau hanya menguntungkan kotanya? Mana yang kota, mana yang desa, begitu ya? Silahkan kalian berdiskusi ya. Nanti kita bahas saat didiskusi. Silahkan dampak-dampaknya kebayang ya, kalau saling menguntungkan bahwa kota tumbuh, maka desa-desa atau hinterland sekitarnya akan tumbuh. Kalau hanya menguntungkan kota, kotanya semakin besar, semakin tumbuh, wilayah sekitarnya ya tetap-tetap saja atau malah makin turun. Inilah yang akhirnya menjadi banyak ketimpangan, ya, yang kaya makin kaya, kotanya makin kaya, si desanya yang sudah miskin semakin miskin, ya. Kalau kelas seakan-akan ya dualisme, desa-desa, kota-kota tidak ada hubungan, seakan-akan tidak ada hubungan, ya. Itu silahkan. Nanti dampak dari setiap hubungan itu akan ada. Kalian bisa lihat di sekitar kita. Nah, untuk region yang lebih luas, jadi bisa saja di Bangkalan kalian menemukan ada wilayah nodal, region nodal. Di Madura, wilayah nodal yang lebih besar ada, intinya lebih besar. Kemudian di Jawa Timur ada lagi. Nah, nanti region kemudian di Indonesia, kemudian di dunia. Jadi, untuk region yang lebih luas akan muncul kota-kota dan hinterland-hinterlandnya. Ya, antara kota yang satu dengan yang lain berhierarki bertingkat. Misalnya kita lihat di Bangkalan. Bangkalan ini ada nodalnya, pasti ada. Di mana nodalnya? Biasanya nodal itu adalah misalnya kota kabupatennya, ibu kota kabupaten. Kemudian ya kelurahan di sekitarnya, kecamatan-kecamatan sekitarnya merupakan wilayah nodalnya, hinterlandnya. Kemudian di wilayah lebih luas, Bangkalan ini adalah hinterlandnya. Kotanya mana? Kotanya Surabaya. Pernah mendengar Gerbang Kertosusilo ya? Gerbang Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Mana kotanya?
core-nya ada atau intinya adalah di Surabaya, Gerbangkerta, silanya itu adalah wilayah hinterlandnya, itu di Jawa Timur. Kalau di Jawa kira-kira di mana pusatnya? Oh, pusatnya di Surabaya, Bu. Ada sepusatnya di Semarang, ada di Jogja, ada di Jakarta, begitu ya. Kemudian se-Indonesia, oh se-Indonesia pusatnya di mana? Oh pusatnya ada di Jakarta, yang lainnya hinterland. Jadi kemudian akan muncul kota-kota dan kota yang satu dengan kota lain berhierarki. Kota Bangkalan hierarkinya lebih rendah dari kota Surabaya. Ya, Surabaya hierarkinya lebih rendah daripada Jakarta sebagai ibu kota dan seterusnya. Ya. Nah, apa penentu hierarki kota-kota? Jadi nanti kita bayangkan kota dengan hierarki yang tinggi adalah hierarki yang biasanya jumlahnya penduduk lebih banyak. Jadi penentu hierarki perkotaan itu adalah jumlah penduduk, jenis dan jumlah fasilitas pelayanan, yaitu mau sosial, jasa, komunikasi. Nanti kita lihat kota yang lebih tinggi, biasanya rumah sakitnya ada rumah sakit besar, tipe A. Tapi di kabupaten atau di kota hanya tipe B atau tipe C. Begitu ya jenisnya, jenis fasilitas, jumlah dan jenis fasilitas. Makin tinggi jumlah penduduk, semakin bervariasi jenisnya dan jumlah fasilitas, maka makin tinggi hierarki kota tersebut. Ya, silakan kita cari hierarki keperkotaan di Indonesia. Oke, yang kedua adalah region homogen. Apa itu region homogen? Region homogen adalah sama unit geografis yang dibatasi oleh sifat-sifat dominan yang homogen, sama. Nah, wilayah homogen inilah yang disebut dengan kawasan. Kalau tadi ada istilah wilayah. Wilayah ini adalah biasanya definisi region secara umum, wilayah. Nah, wilayah yang dibatasi dengan sifat dominan yang homogen itu disebut dengan kawasan. Terbayang ya, wilayah itu definisi umum dari region, kawasan biasanya digunakan untuk wilayah yang memiliki sifat dominan yang homogen. Misalnya kawasan perkotaan. Artinya wilayah itu memang dominan di apa yang ada adalah ciri-ciri perkotaan, jadi kawasan kota. Ada kawasan kehutanan, kawasan daerah aliran sungai, ya. Jadi contohnya gitu ya. Kawasan Pantura, pantai utara Pulau Jawa, ya. Jadi batasan sama seperti tadi, dia tidak berimpit dengan kawasan administratif politis, ya. Yang ketiga adalah region perencanaan. Region perencanaan adalah unit geografis sama unit geografis. Batasnya apa? Batasnya adalah pengidentifikasian artinya sifat-sifat tertentu dari wilayah yang menyebabkan harus direncanakan secara integratif. Misalnya perencanaan kawasan hutan lindung. Nah, hutan lindung ini bisa jadi tidak berhimpit dengan kawasan administratif. Misalnya hutan lindungnya meliputi misalnya di daerah Kabupaten Bangkalan, Sampang, sama Pamekasan. Misalnya ada hutan lindung yang nyambung. Nah, perencanaan hutan lindung atau perencanaan daerah aliran sungai, kawasan timur Indonesia. Jadi tidak berimpit dengan batasan administratif politik ya. Nah, region perencanaan, region perencanaan kawasan timur Indonesia. Ya, silakan nanti cari lagi, cari yang lain. Nah, yang terakhir adalah region administratif politis. Nah, inilah yang disebut dengan daerah. Ya, dulu ada istilahnya daerah tingkat satu. Nah, daerah tingkat satu itu identik dengan provinsi. Kalau sekarang sudah tidak ada dati ya, dati satu, dati dua. Kalau dulu istilahnya daerah tingkat satu atau dati satu, dati dua, daerah tingkat dua. Yang dimaksud dengan dati satu itu adalah provinsi, daerah tingkat dua itu adalah kabupaten atau kota. Nah, region administratif politis adalah suatu unit geografis yang dibatasi oleh kesatuan wilayah administratif politis. Ada negara, ada provinsi, ada kabupaten, kota, desa, kelurahan, mungkin RT, RW, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi region administratif itu yang disebut dengan daerah. Nanti kalian bisa berdiskusi. Ya, silakan ini bahan diskusi untuk advance yang lebih lanjutan ya. Saya berharap kalian bisa menjawab ini. Ya, oke. Temukan region nodal, region homogen, region administratif di Madura.
Apa ciri masing-masing ya. Saya berharap ciri-cirinya sudah Anda kenali sehingga Anda bisa mencari atau mengidentifikasi wilayah di sekitar Anda. Nah, perhatikan suatu daerah, misalnya Kabupaten Bangkalan, diskusikan dengan teman dan dalam satu kelompok. Kabupaten Bangkalan adalah suatu wilayah nodal. Kalau misalnya Bangkalan semua nodal, di mana pusatnya, di mana penyangganya, begitu ya. Nanti coba kalian cari dokumen RT RW. RT RW bukan rukun tangga rukun warga ya. Rencana tata ruang wilayah. Coba kalian lihat RT RW, Kabupaten Bangkalan atau kabupaten apapun atau provinsi. Ada istilahnya SWP, Satuan Wilayah Pembangunan, atau SSWP, Subsatuan Wilayah Pembangunan atau Pengembangan. Apa itu? Coba pelajari ya. Jadi sebenarnya SWP dan SSWP ini adalah salah satu bentuk implementasi konsep nodal dalam pembangunan. Nanti kita diskusikan ya. Cari sebuah RT RW, apa itu SWP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan rangkum apa yang Anda pelajari hari ini. Jadi saya harap diskusi yang tadi diawali dengan diskusi di kelas, saya harap bisa Anda rangkum ditambah dengan penjelasan saya, sehingga saya berharap Anda sudah mendapatkan rangkuman apa yang Anda pelajari hari ini. Kemudian silahkan cek lagi capaian pembelajaran pertemuan 2. Apakah sudah Anda bisa jawab? Kalau Anda sudah bisa jawab, berarti pembelajaran pertemuan 2 berhasil. Tetapi kalau belum Anda bisa jawab, Anda masih bingung, maka silahkan berdiskusi. Tanyakan apa yang membuat Anda bingung, sehingga akhirnya di akhir pertemuan, nanti Anda bisa menjawab. Jika bisa menjawab, maka berarti berhasil pertemuan kita hari ini. Oke, jangan lupa berdoa dulu ya sebelum perkuliahan selesai. Silahkan tetap diskusi melalui WA grup asinkronus tetap bisa berlaku. Silakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.